Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, serta orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Ikhwah sekalian dimuliakan Allah, di malam hari ini kita bersyukur Allah Azza wa Jalla kembali pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Di sini kita akan menyambung kembali pembahasan dari pembacaan kitab tentang pembatal-pembatal Islaman. Jadi sebelum kita kembali mengulas dan melanjutkan kajian, penting sekali untuk kembali ditekankan di sini bahwa bukan maksud dari belajar pembatal-pembatal keislaman itu kita sorotannya kepada orang lain, sorotannya ke kita dulu. Artinya kita belajar pembatal keislaman itu untuk kita menjadi waspada, jangan sampai kita jatuh kepadanya sehingga batal Islam kita dari arah yang tidak kita sangka, dari arah yang tidak kita sangka. Karena dalam persoalan ini yang dimaksud dengan dari arah yang tidak kita sangka itu karena kitanya yang kurang belajar. Dan antum telah mengetahui bahwa seseorang yang tinggal di peradaban, kemudian dia malas belajar, kemudian dia jatuh kepada pembatalnya, dalam konteks ini orang itu tidak dimaafkan kesalahannya, karena ketidaktahuannya itu disebabkan karena kelalaiannya, yang disebut dengan kufur ya. Kufur karena sebab keberpalingan dari mempelajari perkara-perkara yang menjadikan Islamnya sahih. Itu lalai dari mempelajari perkara-perkara yang menjadikan Islamnya sah. Lain hal kalau antum tinggal di pedalaman, tapi kita tinggal di tengah peradaban, maka bisa jadi seseorang itu terjatuh kepada pembatal dari arah yang tidak dia sangka disebabkan karena lalainya di dalam belajar. Jadi poin di sini adalah yang pertama apa? Yaitu belajar pembatal-pembatal keislaman itu untuk diri kita. Jadi kita nggak usah ngeker orang, ya, nggak usah mengintai orang. Jangan-jangan udah batal nih Islamnya ini orang. Nggak ada urusan dengan itu. Urus dirimu dulu. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sudah disebutkan bahwa yang keluar dari keumuman orang-orang yang merugi itu ada 4 sifat. Yang pertama apa? Alladziina amanu wa 'amilus shalihat, beriman dan mengerjakan amal saleh buat dirinya sendiri. Baru kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Baru urus orang lain kalau udah urus diri sendiri. Nah, keliruan orang-orang yang belajar persoalan ini, dia sibuk ngedata, ya. Dan juga ditambah lagi dengan adanya orang-orang yang memang menjadikan persoalan ini untuk mendiskreditkan Islam, mendiskreditkan dakwah at-tauhid. Ya tuh, belajar pembatal-pembatal keislaman, bentar lagi ngafir-ngafirin orang.
Enggak juga. Ya. Kemudian yang kedua, ya, karena kita nggak perlu mengintai dan nggak perlu kita ngeker orang, berarti siapa aja yang mengaku muslim maka dia saudara kita. Ini poin penting sekali. Ya, dia tuh belajar membatal keislaman, belajar buku-bukunya Muhammad bin Abdul Wahab katanya. Besok-besok dia doang yang muslim, enggak. Ya, ini emang udah punya suuzon dulu terhadap kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Enggak juga. Jadi siapa aja mengaku muslim saudara kita. Ya. Ini pilar wal bara kita la ilaha illallah, jangan bikin yang baru. Ya, Allah Azza wa Jalla mengikat kita dalam tali persaudaraan dengan kalimat la ilaha illallah. Siapa aja yang mengaku muslim, dia saudara kita. Kita sholat di belakangnya dan kita makan sembelihannya. Tanpa perlu kita keker, tanpa perlu kita mengintainya. Ya. Jadi dari sini kita belajar membatal keislaman, berarti persaudaraan kita semakin luas atau justru semakin sempit? Semakin luas. Saudara kita bukan hanya yang satu pengajian, bukan hanya yang seragam. Ya. Saudara kita siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Halal. Jadi saya harap dengan ini hilang syubhat. Ya, baik oleh orang yang salah sangka atau memang sengaja disebarkan oleh orang yang mereka ingin menakut-nakuti umat dari tulisan-tulisannya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Nah, kemudian ikhwah sekalian memuliakan Allah. Kemarin kita membahas pembatal yang pertama. Apa pembatal yang pertama? Yaitu asyirku fi ibadatillahi ta'ala wahdah, melakukan kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Ta'ala semata. Untuk kita kasih definisi syirik. Ya. Apa definisi syirik? Sarful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau di saat kamu beribadah kepada Allah, kamu beribadah kepada selain Allah. Ya, ini definisi syirik. Kemudian dicontohkan oleh penulis, ya, seperti ya menyembelih untuk kuburan, ya, atau sujud kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadzabhil ghairillah kaman yadbah lil jin aw lil qabr. Seperti orang yang menyembelih untuk selain Allah, misalnya orang yang menyembelih untuk jin atau menyembelih untuk kuburan. Nah, di sini kita mau bingkai dulu nih. Ya. Apa yang ingin kita bingkai? Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan poin pertama? Berarti yang pertama itu yang utama, gitu kan? Itu kesyirikan dalam peribadahan. Lebih udah kasih definisi ibadah. Ya. Kemudian beliau juga udah kasih contohnya. Karena ini adalah ya perkara yang langsung bertabrakan dengan la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Al-ma'bud ay al-ma'luh bihaqq. Ya, yang berhak satu-satunya diibadahi. Ya. Ini yang bertabrakan langsung dengan la ilaha illallah. Jadi dari sini antum nggak perlu memasukkan ke dalam ya pembatal-pembatal yang kapan seorang terjatuh di dalamnya langsung batal. Karena apa yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Wahab di sini, orang melakukannya batal langsung. Sama kayak antum sholat kentut, nanya dulu nggak? Udah batal belum? Ya, belum. Ente tegakin hujah dulu, baru batal. Kan geblek ya begitu. Nah, pembatal di sini seperti itu. Kapan antum melakukan batal? Makanya Syekh bilang, ya, persoalan yang seperti ini bahayanya. Ya, kalau perlu tegakin hujah dulu, perlu dihilangin syubhat dulu. Jadi bahaya apa jadi nggak bahaya? Saya nyembelih untuk jin, saya masih punya syubhat, tenang-tenang aja, fine-fine aja saya.
Jadi bahaya nggak? Jadi nggak bahaya. Tapi di sini adalah persoalan-persoalan yang kapan dilakukan batal. Ya. Berarti yang dimasukkan ke dalam poin ini dia yang bertabrakan langsung dengan makna la ilaha illallah. Tabrakan langsung dengan makna la ilaha illallah. Ya. Perkara yang terang benderang. Jadi nggak usah masukin di sini gimana dengan persoalan sifat Ustaz. Seperti misalnya masalah ya khilaf antara Imam Ahmad dengan para khalifah Bani Umayyah dalam persoalan khalqul Quran. Ini persoalan sifat. Yang masuk ke dalam poin ini sujud li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, memanggil-manggil selain Allah, ya Abdul Qadir Jailani, ya fulan aghithna, tolong kami, tolong kami. Minta sama Nyi Roro Kidul, minta sama Semar, keselamatan sama Semar. Ya. Dan yang lain sebagainya dari persoalan-persoalan yang bertabrakan secara langsung dengan persoalan la ilaha illallah. Jadi kita harus paham nih mana la ilaha illallah ya. Mungkin insyaallah ikhwan sekalian udah paham. Ya. Cuman sedikit kita singgung ya bahwa la ilaha illallah itu ada 2 rukun. Kenapa disebut rukun? Kalau hilang satu nggak bermanfaat. Begitu bukan? Rukun salat, hilang satu sah. Maka disebut dengan rukun la ilaha illallah. Apa aja rukun la ilaha illallah? Nafi isbat. Ya. Meniadakan dan menetapkan. Dijelaskan oleh para ulama, metode ini, penafian dan penetapan ini metode yang paling ampuh dalam pentauhidan, dalam penyatuan. Nggak ada di rumah kecuali Ahmad. Ente nggak usah nanya ada Umar nggak perlu. Ente bilang sama dia, lu nggak paham bahasa Indonesia. Nggak ada di rumah kecuali Ahmad. Berarti cuma Ahmad di rumah. Paham dong? Ya. Lain kalau kita bilang Ahmad di rumah, antum boleh tanya, Umar ada nggak? Ya, boleh antum tanya begini. Tapi ketika kita bilang tidak ada di rumah kecuali Ahmad, berarti kita keluarin semua selain Ahmad dan kita masukin cuma Ahmad. Ini metode pentauhidan yang paling ampuh. Ya. Maka la ilaha illallah itu datang dengan metode ini. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka ketika ada orang ibadah kepada Allah, salat, puasa, zakat, haji, namun dia juga menyembelih untuk jin, sudah memenuhi 2 rukun belum? Sudah memenuhi 2 rukun atau belum? Maka orang yang belum memenuhi 2 rukun belum mendatangkan la ilaha illallah. Itu aja. Saya sholat, saya pergi haji, saya umrah, saya kurban. Tapi bapak kan juga minta kepada selain Allah. Bapak juga melakukan larung saji. Ya, bapak menyembelih untuk jin. Ya. Berarti bapak belum mendatangkan penafian. Bapak hanya mendatangkan isbat. Allah berhak diibadahi, selain Allah tidak berhak diibadahi. Ya. Maka orang yang belum mendatangkan nafi isbat belum mendatangkan la ilaha illallah. Gitu. Ya. Maka kata Syekh Muhammad dalam Rasail Syakhsiyah yang dia katakan, "Wa man dzabaha lillahi al-fadhiyah." Barang siapa menyembelih untuk Allah 1000 sembelihan, tsumma dzabaha lin-nabi, kemudian dia menyembelih 1 buat Nabi, faqad ittakhadha ilahayn itsnain, berarti dia telah mengambil 2 ilah. Wa lam yashhad la ilaha illallah, dia belum bersaksi dengan la ilaha illallah. Sesimpel itu dalam persoalan ini. Ya, jadi ada nilai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pembatal yang pertama. Maka kita keluarkan dari pembatalan pertama ini persoalan-persoalan yang disebut oleh para ulama yang amat. Ya. Seperti khilaf antara Jahmiyah ya dengan Ahlus Sunnah, ya Mu'tazilah ya dengan Ahlus Sunnah dalam konsep iman, ya Jabriyah, Qadariyah, ya dan kullu tawaif, semua kelompok yang jatuh kepada kebid'ahan atau kekufuran namun bukan dalam persoalan yang zahirah, yang bertabrakan langsung. Zahirah itu yang terang benderang, yang bertabrakan langsung dengan persoalan lain. Ya.
dalam konteks tadi itu mungkin seorang dikatakan perbuatannya kufur, orang yang nggak kafir sampai ditegakkan padanya hujjah. Tapi dalam perkara ini nah, sama kayak ente kentut ya, langsung seorang itu. Kenapa? Karena terang benderangnya persoalan. Baik. Yang kedua, ya kita masuk aja kepada yang kedua. Qala ats-tsani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yaduhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Yang kedua adalah barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara. Yang mana perantara-perantara ini dia seru, dia panggil-panggil. Wa yas'aluhum syafa'ah, dan dia minta syafaatnya, perantaraannya. Syafaatnya maksudnya perantaraannya. Ya, dia mengklaim bahwa dirinya nggak pantas minta langsung sama Allah, maka dia panggil pihak-pihak yang dia anggap sebagai perantara antara dia dengan Allah. Ya, syafaat itu ya wasa'id, perantara. Wa yatawakkal 'alaihim, dan dia bersandar kepada perantara-perantara itu. Maka kata Syekh, qala kafara ijma', maka orang tersebut ya, dia kafir alias batal Islamnya berdasarkan ijma'. Jadi ini bukan seperti yang kemarin sudah kita sebutin ya. Persoalan ini bukan ya monopoli dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab. Untuk bisa lihat persoalan pembatal keislaman itu terdapat dalam semua mazhab ya, dari fikih-fikih yang terkenal. Ya. Dalam semua kitab mazhab itu ada babu hukmil murtad, bab tentang hukum orang yang murtad. Kemudian disebutkan di sini, siapa orang yang murtad? Orang yang beribadah kepada selain Allah, di samping Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah, menyembelih dan seterusnya. Ini bukan dominasinya apa yang didengung-dengungkan, oh itu Wahabi. Enggak. Ya. Ini propagandanya musuh-musuh Islam. Kenapa? Karena kalau persoalan ini udah dibilang itu Wahabi, kemudian akhirnya orang menjauh darinya, ya, maka apa yang dikhawatirkan terjadi. Maka umat masuk ke dalam kekufuran dari arah yang tidak biasa. Tidak dimana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan di sini kafar bijma. Dia kafir berdasarkan ijma. Artinya kesepakatan ulama. Ulama sepakat dalam kasus ini. Apa kasusnya? Kita paham betul-betul. Nah, kasus yang kedua ini, ya, itu lebih spesifik dari yang pertama. Kalau yang pertama itu asyirku fi ibadatillah, melakukan kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ini lebih spesifik. Dia mewakili dari gambaran kesyirikan yang dulu terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaitu syirkul wasa'id. Kesyirikan dengan menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Ya. Yaitu kesyirikan karena mengambil syafaat, ya, yang dinafikan oleh Quran, atau tawassul yang syirki. Ya. Kita akui adanya syafaat, tapi sebagian orang memanipulasi syafaat ini. Kesyirikan dia sebut ini tolabus syafaat, minta syafaat. Ini mungkin pembahasannya agak ya meluas nanti, tapi kita cukupkan di sini untuk penggambaran seperti apa kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita nggak melebar. Karena satu hal apa itu? Banyak orang membaca pembatal keislaman, ya, itu larinya langsung telunjuknya ke pemerintah. Enggak begitu. Ini kepada semua, siapa saja yang mengaku muslim, ya, termasuk diri sendiri. Cuman kan kalau orang bahas ini biasanya lari ke pemerintah, sehingga fokusnya bersama larinya kepada persoalan hukum. Ya, ini mengkerucutkan persoalan. Nah, ini kita nggak mau seperti ini.
Ya. Nah, jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari jenis syirik wasa'il. Yaitu menjadikan selain Allah sebagai perantara-perantara. Nah, perantara-perantara ini biasanya dari hamba-hamba pilihan. Malaikat, nabi, orang-orang soleh, ya. Nah, perantara-perantara ini diperlakukan seperti halnya ilah, diseru, diberikan padanya ibadah, ya, diseru, ya, itu ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah larang kita, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian seru di samping Allah sesembahan yang lain. Kemudian dia seru. Ketika diseru, dibilang nggak boleh menyeru selain Allah. Dia bilang, saya menyeru karena dia perantara antara saya dengan Allah. Paham? Ya. Menyembelih untuknya. Ketika dia bilang jangan menyembelih untuk selain Allah, dia bilang ini cuman perantara. Paham? Ya, ini cuman perantara. Nah, bahasa cuman perantara ini cuman kamuflase untuk mengelabui orang-orang yang nggak paham gambaran kesyirikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak orang mendefinisikan kesyirikan itu kalau minta langsung kepada selain Allah. Adapun kalau menjadikan selain Allah sebagai perantara yang dia minta, toh dia meyakini nantinya akan mengabulkan juga Allah. Sebagian orang yang nggak paham menyangka bahwa ini belum syirik. Sehingga kesyirikan bagi mereka itu cuma dalam persoalan rububiyah namanya kalau kayak gitu jadinya. Ya. Nah, ini ada pada beberapa taifah-taifah, kelompok-kelompok ya yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Kesyirikan hanya dalam persoalan rububiyah. Ya, yang mengabulkan doanya Allah. Kalau sudah meyakini bahwa selain Allah bisa mengabulkan doa, baru syirik. Itu kekufuran, itu kesyirikan. Namun kesyirikan itu terjadi pada gambaran yang lebih halus daripada itu. Seperti apa? Seperti tadi. Ya. Datang ke kuburan orang saleh, kemudian dia panggil namanya. Dia minta agar orang saleh itu menyampaikan hajatnya kepada Allah. Nah ini. Ya, bahkan sebagian ustaz ya menganggap bahwa ini hanya syirik asghar. Padahal inilah gambaran syirik akbar yang dulu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena udah ada sortul ibadah. Udah ada unsur memberikan ibadah. Dia panggil namanya itu memberikan ibadah. Ya. Dia minta hajat kepadanya dengan asumsi bahwa dia itu hanya perantara. Ini ibadah. Ya. Dia menyembelih untuknya dengan asumsi bahwa selain Allah ini hanya perantara. Nanti yang ngabulin Allah, yang penuhin hajat kita Allah. Ya. Hadirin muliakan Allah, inilah gambaran kesyirikan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dimuliakan Allah. Ya. Ada dua ayat di sini. Ya. Yang menjadi fasilah. Menjadi apa namanya fasilah itu? Penentu, penentu. Enggak boleh lagi ada khilaf, gitu loh. Karena apa? Langsung ayat yang ngomong. Ya. Yang pertama dalam surat Yunus ayat 18, yang kedua dalam surat Az-Zumar ayat 3. Nah, itu harus hafalan tuh. Beberapa tahun ngaji salafi. Yang pertama firman Allah Azza wa Jalla, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Dan mereka, maksudnya orang-orang musyrikin di zaman Nabi, mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberi mereka manfaat dan tidak pula mampu mencelakakan. Dan mereka beralasan, orang musyrikin ini ya, berargumen haula'i syufa', mereka itu cuma perantara antara kami dengan Allah. Mereka itu cuma perantara antara kami dengan Allah. Gara-gara itu, apa kata Allah? Qul, ya, katakanlah kepada mereka Muhammad, ya, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Apakah kamu ingin beritahukan kepada Allah hal yang dia sendiri tidak tahu, tidak di langit, tidak pula di bumi, bahwa dia punya perantara dalam ibadah? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi dia dari apa yang mereka sekutukan. Dicap
dari atas langit yang 7 bahwa perbuatannya kesyirikan. Cukup nggak ayat Quran? Bahwa perbuatan peribadatan kepada perantara, memberikan ibadah kepada perantara, meminta agar perantara itu memperantarai antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, dengan memberikan ibadah kepadanya, bahwa itu kesyirikan. Yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai penolong-penolongnya, maksudnya orang musyrikin ini. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai penolong-penolongnya, mereka beralasan, "Ma na'buduhum," kami tidak beribadah kepada perantara-perantara itu, illa, melainkan, berarti ini isbat akan adanya ibadah. Kami tidak beribadah kecuali, berarti ibadah dia. Itu penjelasannya para ulama. Berarti dia ibadah. Illa, kecuali liyuqarribuna ila Allahi zulfa, agar mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, berarti di sini kita dapat simpulkan bahwa kondisi yang lebih parah seperti minta kepada Nyi Roro Kidul, minta kepada jin langsung, bukan menjadikannya sebagai perantara, tapi dia yang dianggap bisa meloloskan permintaan. Ini akbar, perbuatan ini jauh lebih kufur daripada kafirannya orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang musyrikin meyakini bahwa yang ngabulin Allah. Adapun perbuatan yang memberikan sembelihan kepada selain Allah itu cuma asumsi bahwa mereka akan menyampaikan hajatnya kepada Allah. Ini bisa dipahami insyaallah ya. Jadi ini lebih spesifik, yaitu menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara yang dia seru. Berarti adanya unsur ibadah. Berarti keluar dari gambaran ini berdoa di samping kuburan orang soleh. Ini bukan syirik akbar, ini syirik asghar. Ini perlu kita pisahkan, biar jangan sampai kita langsung mencap, oh dia tuh berarti udah minta sama selain Allah, padahal dia nggak tahu, nggak pernah dengar apa yang dia omongin. Harus hati-hati dalam persoalan ini. Padahal dia cuma minta kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Ini hukumnya syirik akbar atau syirik asghar? Syirik asghar, atau persoalan yang ghairu masyru', tidak disyariatkan. Dia menganggap doanya lebih dikabulkan ketimbang di masjid. Gara-gara itu ente keluarin dari Islam. Nah, ini baru takfir ini. Ini baru sembarangan mengkafirkan. Apa kita bilang ibadah yang dia berikan kepada selain Allah dalam konteks ini? Enggak ada. Dia cuma menempuh cara yang tidak dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bilang, ya Sunan Gunung Jati, dia bilang, wahai Sunan Gunung Jati, dia udah nyeru selain Allah. Kemudian kita bilang, nggak boleh nyeru selain Allah. Dia bilang, ini kan cuma wasilah katanya. Nah, inilah syirikannya musyrikin di zaman Nabi. Gitu. Jadi dengan kita memahami dan bisa memilah, justru kita bisa hati-hati dan tidak sembarangan. Gitu ya tujuannya. Barakallahu fiik. Baik, jadi ingat untuk poin yang kedua ini, dua ayat tadi, yaitu surat Yunus ayat 18, dan yang kedua surat apa? Surat Az-Zumar ayat 3. Baik. Yang ketiga kita ambil yang ketiga. Biar ada, jangan satu kita ambil. Sayang, soalnya seminggu sekali. Qala al-muallif wa ats-tsalits, yang ketiga, man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum kafar. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, udah tahu definisi syirik, ketemu sama yang kayak begitu, nanti masih ragu, jatuh inti kepada pembatalan yang ketiga. Jatuh inti kepada pembatalan yang ketiga. Minta hati-hati. Gara-gara ditakut-takutin, hati-hati.
nanti salah mengkafirkan kafir katanya. Udah nakut-nakutin, pemahaman terhadap hadisnya pun salah. Hadis Nabi SAW yang mengatakan, man qala li akhihi ya kafir, ya, barang siapa yang bilang kepada saudaranya wahai kafir, ya, tapi nggak benar maka akan kembali kepadanya, itu bukan artinya orang itu jadi kafir. Ya, kita selama ini dicekokin berarti kalau salah mengkafirkan jadi kafir. Saya tanya sama antum, ada nggak pembatal keislaman salah mengkafirkan? Coba lihat dari 1 sampai 10 ada nggak? Yang ada justru yang ketiga, salah mengislamkan. Yang ada justru salah mengislamkan. Adapun salah mengkafirkan itu bukan berarti orang itu menjadi kafir. Cuman dia akan tertuduh dengan tuduhan itu. Ya. Artinya orang itu tidak lantas menjadi kafir. Ya. Nah, jadi ada dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pembatal ketiga ini justru tentang salah mengislamkan. Malam yukafir al-musyrikin. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Definisi syirik sudah kita tahu. Ya. Dan sudah kita tegaskan mana lingkupnya dan mana yang bukan lingkupnya. Ya. Yang bukan lingkupnya jangan dimasuk-masukin. Sehingga ada yang bilang, Al-Ma'mun aja nggak mengkafirkan Imam Ahmad. Itu konteksnya beda, Mas. Itu masalah persoalan apa? Khalqul Quran, ya. Mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ya, ini ada syubhat di situ. Adanya permainan ilmu kalam, ilmu filsafat. Ya. Ini persoalan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ente lihat orang itu nyembelih, benar nyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, atau sujud kepada selain Allah, bukan ke selain kat nyungsruk kayak orang sujud, bukan. Ente udah pastiin, makanya di awal udah tekankan dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama apa? Pastikan perbuatannya, kemudian dia lakukan itu bikhtiyari, tanpa paksaan. Dalam pembatal-batal ini cuma dua yang harus dipastikan. Benar nggak perbuatannya itu kesyirikan akbar yang zahir? Ya. Yang kedua, dia lakukan tanpa paksaan. Misalnya nih, anak kasih contoh. Ente tutup jendela kamu. Ya waliyadzubillah, jangan ente, orang lain misalnya. Si fulan, dia tutup jendela kamar, nggak ada yang tahu. Ya. Kemudian di kamar dia maki-maki Allah. Anda tanya, apa hukum dia di sisi Allah Azza wa Jalla? Apa hukum dia orang ini di sisi Allah Azza wa Jalla? Sabbullah, mencaci Allah, kafir. Keluar kita nggak tahu dia, kita perlakukan dia sebagai muslim, nggak ada masalah dengan itu. Tapi dia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita bahas, di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika kita tahu, ente punya kewajiban. Kalau ente nggak tahu, nggak ada urusan. Makanya Anda bilang nggak usah keker-keker, nggak usah intai-intai. Ya kan? Misalnya di rumah dia tarikun salat, dia nggak salat, keluar, ya seperti orang soleh, salafi, tapi di rumah tarikun salat, ya berdebat sama istrinya, maki-maki agama, ente nggak tahu, ente perlakukan dia sebagai muslim, tapi dia di sisi Allah. Jadi yang kita bahas ini persoalan seseorang di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika kita nggak tahu, ya kita perlakukan dia sebagai muslim. Kapan kita tahu? Bahwa tambah tanggung jawabnya. Apa itu? Ya, yang pertama takfir bil qalb, meyakini bahwa orang ini telah kafir dengan hati. Kalau kita sanggup nasihatin. Ya, kita nasihatin dia. Nasihatin sebagai apa? Agar dia kembali dari kekufuran ke dalam Islam. Seperti itu. Barakallahu fiik. Udah habis ya waktunya ya? Hah? Oh, jangan dulu ya? Oh iya, lupa. Baik, al-muadzin yuadzin. Barakallahu fiik. Pinjamin. Oh iya, benar. Baik, malam yukafir al-musyrikin, berarti di sini masuk ke dalam pengertian musyrikin semua millatul kufri, semua ajaran kekufuran. Ya, di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Raji'i, wal musyriku syamilun li jami'il kafarah.
Orang musyrik itu mencakup semua orang-orang kafir. Al-Yahud wal Nasara wal Wataniyin, orang Yahudi, orang Kristen, ya, para penyembah berhala, ya, wasyuyu'in, orang komunis, wal malahidah, orang-orang ateis, kulluhum musyrikun. Ya, semua mereka adalah orang-orang musyrik. Jadi enggak mengkafirkan orang musyrik. Ya, yang pertama tentunya non muslim. Yang kedua, pelaku syirik akbar dari orang yang mengaku muslim. Yang antum lihat, yang antum tahu bahwa perbuatannya benar kesyirikan akbar yang zahirah, yang terang, dan dia lakukan ya bi ikhtiyarihi, ya, dengan sukarela. Ya, ini dimaksud dengan musyrikin. Tidak mengkafirkan seperti mengatakan ya orang itu ya masih muslim, ya, atau mengatakan saya nggak berani mengkafirkannya, ya, seperti mengatakan al-Yahud wal Nasara, ya, kita nggak boleh mengatakan mereka orang-orang kafir, ya, seperti yang didengungkan oleh ya banyak dari ya klaimnya orang-orang Islam liberal, ya, orang-orang Inus, ya, ini adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengatakan bahwa ya tidak boleh mengatakan orang di luar Islam sebagai orang-orang kafir. Jadi antum lihat dalam kasus ini banyak sekali orang-orang yang bergelimpang. Ya, dari orang-orang biasa bahkan para tokoh. Ya, para tokoh. Ya. Ini banyak sekali contohnya. Dia tidak mengkafirkan Yahudi, tidak mengkafirkan An-Nasara, tidak mengkafirkan ya agama apapun di luar Islam, dan mengatakan bahwa semua agama sama. Ini juga kufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kufurannya nggak perlu iqamatul hujjah, nggak perlu lagi menghilangkan syubhat. Kenapa sih nggak perlu menghilangkan syubhat? Karena memang nggak ada syubhatnya. Karena tidak ada syubhatnya. Gitu ya argumennya ya. Contoh misalnya, saya tanya, ada syubhat nggak buat orang Jakarta bahwa puncak Monas itu emas? Coba. Nggak ada syubhat kan? Itu Monas loh, ini tauhid. Tauhid itu kata Syekh Muhammad bin Ibrahim lebih jelas daripada matahari. Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, gurunya Syekh bin Bas, tanya, ya, tentang tauhid. Syekh balik tanya kepadanya, antum tahu matahari? Nah, ya Syekh, tauhid itu lebih terang daripada matahari. Maka yang bertabrakan langsung dengan makna la ilaha illallah itu terang benderang. Ya, itu terang benderang. Kalau bagi itu kan terang bagi antum, bagi yang lain enggak. Tanya, dia di mana? Kalau dia di pedalaman mungkin belum sampai kepadanya keterangan. Kalau di tengah peradaban dia nggak jelas baginya perkara ini, gara-gara dia sendiri yang nggak mau belajar. Jatuh bukan kepada kufur jahil namanya, tapi kufur i'rad, kufur keberpalingan. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, dan orang-orang kafir dari peringatan yang disampaikan kepada mereka berpaling. Mana peringatan nggak sampai kepada saya? Punya Quran nggak di rumah? Punya? Ah, itu. Tapi kan perlu tafsir ayat-ayat tauhid, ya, tafsirannya dengan membacanya. Udah. Ini nggak perlu jadi S1, S2, S3, S-teler baru paham tentang persoalan tauhid. Enggak. Mahtaj. Cukup membacanya. Ya. Maka dalam persoalan ini nggak ada syubhat. Ya. Nah itu ya. Au syakka fi kufrihim, atau ragu akan kekafiran mereka. Ya, saya nggak tahu ya orang Kristen itu kafir apa enggak ya, Mas. Ya, orang ini kafir. Cuman nggak perlu kalau antum ucapin ente udah kafir, dia malah lari, mendingan nasihatin. Ini kan persoalan mengucapkan, jangan dicampur adukkan dengan keyakinan gitu ya. Kita yakini dia telah kafir. Dengan persoalan mengucapkan itu domainnya dakwah. Kalau emang nggak perlu diucapkan, nggak usah diucapin. Ajak aja. Ya, nggak boleh ente ngomong gitu. Quran udah jelas. Ya, tinggalin yang seperti itu. Ya, jangan dengerin bisikan syaitan. Ini kan persoalan dakwah aja kalau masalah mengucapin dan tidak mengucapkan. Ya.
Naik lagi persoalan penindakan urusan pemerintah. Nanti nggak usah nindak. Itu bukan domain ente nindak, bukan domain afrod masyarakat, ya, individu masyarakat, bukan pula domainnya ormas, domainnya penegak hukum. Mereka tegakkan wabiha wa ni'mah, alhamdulillah nggak tegakin urusannya, ntar yang ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita cukup dakwah. Kecuali antum sama anak, ya, B, kayaknya aneh jadi komunis aja deh B katanya, nanti mau tindak boleh tuh. Ya, wah sahabat lo, dengan tindak nggak apa-apa, ente punya wilayah terhadap anak ente, ya kan? Jangan bilang nggak boleh, itu domain pemerintah, harus nyaman di rumah tangga. Ya nggak? Jadi ada wilayah-wilayahnya itu sendiri, tapi orang lain nggak boleh. Ya, properti publik nggak boleh. Ya. Lain hal ya dengan yang dalam wilayah. Au syakka fi kufrihim, yang terakhir, au sahhaha madhhabahum, atau membenarkan ajaran mereka. Kita simak sedikit ya tentang dari perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan di sini penting. Kata beliau, "Hadhihi al-mas'alatu khatiratun jiddan." Persoalan ini sangat bahaya sekali. Yaqau fiha katsirun, terjatuh di dalamnya mayoritas minal muntasibin lil Islam. Katsirun atau banyak, bukan mayoritas tapi banyak dari orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam. Man lam yukaffiril musyrikin, yaitu tidak mau mengkafirkan orang musyrik. Yaqulu ana walhamdulillah, di sini contoh oleh Syekh, misalnya seorang bilang ana alhamdulillah ma indi syirik, aku enggak melakukan kesyirikan. Ya. Walakinnan nas la ukaffirun. Tapi persoalan takfir ana enggak mau ikut-ikutan dah. Hati-hati loh. Jangan ente sangka Islam itu enggak ada takfir. La ilaha illallah itu takfir. Ya, wala wal barak. Barak itu takfir. Ya, ente wala kepada Allah wa Rasulnya dan bara'ah kepada selain keduanya. Jadi kalau ente bilang ana takfir enggak ikut-ikutan dah, hati-hati, ini bisa jatuh kepada kekufuran. Ya, jadi jangan sembarang kita dalam mengucapkan sesuatu yang kita tidak tahu kemana ini muaranya. Syekh mencontohkan, orang ini bilang, walakinnan nas la ukafirun. Saya nggak mau kafirin orang. Naqul, maka kita bilang kepada orang ini, anta ma'arafta din, kamu nggak paham agama. Jadi orang yang nggak mau mengkafirkan, nggak mau bersentuhan dengan pengkafiran, ya, dia nggak paham agama. Dia bisa jadi belum muslim, karena la ilaha illallah itu nafi isbat. Ya, jangan kalah sama orang Kristen ini, tahu. Datang nih, ya, salah satu jamaatnya, kayaknya Muhammad tuh bener, kata jamaatnya. Dikafirin tuh sama orang segereja, ente udah kafir loh. Jangan kalah sama orang Kristen. Jadi setiap agama itu ada teritorinya sendiri-sendiri, mas. Iya nggak? Setiap agama itu ada teritorinya sendiri-sendiri. Orang Kristen percaya sama Muhammad sebagai nabi, dikafirin sama segereja. Orang Hindu percaya sama Islam, dikafirin sepura. Ya. Nah ini orang Islam pengen semuanya dianggap muslimin. Ya Allah, ente ma'arafta din, kata Syekh. Anda nggak paham agama. Yajibu an tukaffiru man kaffarahu Allah. Wajib bagimu mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah. Wa man asyraka billahi azza wa jalla, dan orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah azza wa jalla, wa tabarra minhu wa tatabarra minhu kama tabarra Ibrahim min abihi wa qaumihi, dan wajib kamu berlepas diri darinya seperti Ibrahim berlepas diri dari bapak dan kaumnya. Innani bara'um mimma ta'budun, kata Ibrahim, aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi, illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali yang menciptakanku, ya, sungguhnya dia akan menunjukiku. Oke, ini yang pertama ya. Kemudian ragu udah paham kita ragu. Dia tidak bisa menetapkan ya di antara dua keadaan. Saya nggak tahu orang ini muslim atau dia sudah kafir. Saya ragu. Ya, maka ragu dalam persoalan ini ya adalah kekufuran. Yang terakhir, au sahhaha mazhabahu, atau membenarkan ajaran mereka. Kata Syekh, qala wa hadi asyad, dan ini lebih berbahaya. Idza sahhaha madhhabahum, apabila dia membenarkan ajaran orang-orang musyrik. Ya. Maka ini lebih berbahaya daripada yang pertama.
Atau dia bilang, filladzi ya'malunahu nadhar. Apa yang mereka kerjakan dari ajaran itu, ya, kayaknya perlu diperiksa. Hada innama huwa ittikhadu wasail. Mereka kan cuma menjadikan perantara. Emang kenapa? Atau orang itu bilang haula juhal. Mereka itu melakukan itu karena jahil. Waqau fi hadzal amri an jahlin. Mereka jatuh kepada kesyirikan itu karena kejahilan. Wa yudafi anhum. Terus dia bela. Dia bela orang-orang yang melakukan kesyirikan tersebut dengan argumen-argumen tadi. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fahada ashaddu kufran minhum. Ini lebih jelek kekufurannya daripada pelaku kesyirikan itu sendiri. Ya, ngebelain pelaku kesyirikan yang zahir, yang terang benderang, ya, bukan yang samar, ya, yang terang benderang, yang beli untuk selain Allah, sujud pada selain Allah dan seterusnya. Kenapa gitu? Li'annahu sahahal kufra. Karena dia telah membenarkan kekufuran, wa sahahal syirk, dan membenarkan kesyirikan, au syak, atau dia ragu. Fanaqulu lahu kaunuka musliman wa tabi'an rasul wa rasulu ja'a bitakfiril musyrikin wa qitalihim wa istibahati amwalihim wa dimaihim. Nah, kita bilang kepadanya, ya, kamu ini kan muslim, mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ajaran yang dibawa Nabi diantaranya mengkafirkan musyrikin, memerangi musyrikin, menghalalkan darah dan harta mereka. Tetapi ini prakteknya nggak bisa, ya, dalam afrad, ya, individu ataupun ormas. Ini kembali ke wulatul umur dan seterusnya. Hadirin dimuliakan Allah. Jadi, ya, poin yang pembatal yang ketiga ini ada 3 persoalan. Ya, yang pertama apa? Tidak mengkafirkan musyrikin. Yang kedua, ragu akan kafiran mereka. Yang ketiga, ya, membenarkan ajaran mereka. Maka orang tersebut, ya, batal Islamnya. Wallahu taala ala wa alam. Tapi pada pertanyaan saya persilakan, jika masih ada waktu. Ahsannya ada pertanyaan, kalau satu. Bagusnya ada pertanyaan, kalau satu. Tolong. Soalnya anda doang nih yang ngomong banyak nih, antum nggak fair. Yallah. Tolong. Misalkan seorang terjatuh ke dalam kekufuran yang nyata, yang jelas, dan kita menasihati untuk dia kembali kepada agama yang benar, agama Islam. Lalu cara bagaimana? Apakah Islam kita mengislamkan dia, menasihati dia masuk Islam? Apakah mengislamkan dia sebagaimana orang kafir Masuk Islam? Ya, orang kafir masuk Islam, atau hanya sekedar menasihati? Ya, dia taubat, cukup dia taubat dan kembali melakukan syariat-syariat Islam yang zahir. Ya. Cuman dilihat apa kekufuran yang jelasnya. Ya. Kalau kekufuran yang jelasnya misalnya menyembelih untuk selain Allah, maka dia harus yakini bahwa perbuatan menyembelih kepada selain Allah ini adalah kekufuran, dan dia taubat darinya. Tapi kalau kekufuran yang jelasnya misalnya nggak mengkafirkan Yahudi Kristen, ya, maka kembalinya Islam dia itu dengan meyakini Yahudi Kristen itu kafir. Atau misalnya dengan mengingkari malaikat, ya, dia bilang malaikat ini cuma simbol dari kebenaran, maka kembali Islamnya itu dengan meyakini adanya malaikat. Jadi lihat kasusnya, ya, taubat dari kasus tersebut, kemudian dia berpegang dengan syiar-syiar Islam yang zahir, mengerjakan sholat, puasa, zakat dan seterusnya, ya, maka orang tersebut muslim, ya, dengan taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, ada lagi, sabar. Ayo, apa? Bagaimana dengan orang yang ingin membaca kitab orang-orang seperti kitab Nasrani dan Yahudi, karena bagaimana firman Allah, wa in kuntum fi shakkin minhu, wa in kuntum fi shakkin mimma anzalna ilaykum walladheena yaqra'una al-kitaba min qabli. Enggak boleh membaca, ya, kitab suci mereka. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah kedapatan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang Taurat. Ditegur sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abu tahawwikuna anta ya ibn al-Khattab? Wallahi law kana Musa hayyan lama wasi'u illa tibai." Ya, Nabi hardik Umar bin Khattab. Kemudian kata Nabi, kalau sekarang ini Musa hidup, nggak ada pilihan bagi dia selain mengikuti ajaran itu. Ya. Jadi cukup Al-Quran, karena Al-Quran itu sudah mengcover
ya ajaran-ajaran yang sebelumnya. Ajaran-ajaran sebelumnya ada yang dimansuh dengan Al-Quran dan ada yang ditetapkan ya oleh Al-Quran. Allahu a'lam. Baik, lagi. Nah, wala yusyriku fi hukmi ahada. Ya, ini hukum Allah Azza wa Jalla dua ya. Yang pertama itu hukum ya kauni qadari. Ya, Allah ciptakan kamu laki, kamu nggak bisa protes. Ya, perempuan lahir ya dari keluarga A bukan dari keluarga B, kita nggak bisa pesen. Ya, itu hukum qadari. Ya, nah nggak ada yang bisa ya menjadi sekutu Allah dalam hukum qadari. Ya, seorang pun menjadi sekutu Allah dalam hukum qadari dalam penciptaan langit dan bumi, perputaran siang dan malam. Yang kedua adalah hukum syar'i dini. Itu syariat agama tentang halal dan haram, hukum jinayat. Ya, nggak boleh. Ya, seorang menjadi sekutu Allah dalam menetapkan hukum. Ya, nah, persoalan hukum kalau udah masuk ke dalam ya bagian membuat ya, ini kufur akbar mukhrijun minal millah zahirah. Batal Islamnya langsung kalau udah membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Ya, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Ya. Nah, tapi dalam persoalan hukum itu ada surah-surah yang lain, ada gambaran-gambaran yang lain. Insyaallah kita akan masuk kepada pembahasannya pada waktunya. Barakallah. Baik. Nah, seorang diuji dengan kemiskinan kepada Allah, lalu dia mencaci maki Allah, itu gimana itu? Persoalan mencaci maki Allah Azza wa Jalla, ya, ini kekufuran akbar mukhrijun minal millah. Ya, maka mengatakan Allah zalim, Allah enggak adil, ya, atau dengan ucapan-ucapan yang dia keluarkan berupa sumpah serapah. Ya, nah ini persoalannya tidak ada ya unsur ya yang bisa kita tolerir. Artinya dalam kasus seperti ini nggak ada istilahnya udzur bil jahl. Ya, Syekh Rabi' ya hafizahullah taala ketika ditanya tentang persoalan mencaci Allah ini, beliau ya mengemukakan dengan bahasa apa nggak ada yang lain yang dia bisa caci, kenapa harus Allah? Ya, nah ketika dia alamatkan caciannya kepada Allah, ini menunjukkan akan bisa taunya, akan buruknya hati dia. Ya, artinya seorang kalaupun mau marah dia bisa caci yang lain, orang harus mencaci. Ya, walaupun seorang muslim itu dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laisal muslim ya bitta'an wala la'an wala al-fahish al-badhi. Seorang muslim itu bukan orang suka mencaci, suka melaknat, bicara kotor dan rendah, tapi anggap karena kedongkolannya dan ya penderitaannya dia harus mencaci. Ya, yang lain bisa dicaci. Nah, ketika dia caci Allah Azza wa Jalla, ini kan persoalan yang zahir. Rabb yang menciptakan dia, yang memberikan padanya nikmat, memberikan dia rezeki, ya. Paling tidak dia harus mensyukuri bahwa dia masih hidup sekarang. Ya. Rezeki tetap dia dapatkan, ya. Kenapa Allah Azza wa Jalla itu? Maka orang tersebut, orang yang mencaci Allah Azza wa Jalla, sekalipun dalam kondisi dia luapan amarah yang tiada tertepi, orang tersebut batal Islam. Dia termasuk pembatal. Sabullah, mencaci Allah Azza wa Jalla, termasuk pembatal yang jelas dan nampak. Barakallahu. Ini gimana cara taubat itu? Nah, ada seperti itu, cara taubat itu gimana? taubatnya, ya mendatangkan syarat taubat. Ya, kaitannya dengan dosa kepada Allah tiga, ya kan? Al-iqla', berlepas, kemudian an-nadam, ya, menyesal, kemudian azam, bertekad untuk tidak mengulang. Selesai. Kemudian dia lakukan syiar-syiar Islam yang zahir. Insyaallah ya sahha taubatuh, ya man taballahu taballahu alaihi. Barang siapa yang bertaubat, man taballahu alaihi, barang siapa yang bertaubat Allah terima taubat. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an.
Ya. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innallahu wal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fiik. Cukup taubat. Ya, insyaallah Allah Azza wa Jalla terima taubat. Baik, hadirin dimuliakan Allah. Mungkin ini aja untuk kajian kita di malam hari ini. Saya rasa cukup. Insyaallah kita sambung pertemuannya pada waktu dan kesempatan yang akan datang. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.